Tarak tak huhuhu, sapo tahu. Welcome Dimas. Jangan sampai kau tinggalkan daku sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Siang, Pak. Dim, tarak tak huhu dulu dong. Kasih itunya Yuk. dulu dong, kasih. Tarak dak huhuhu. Lanjut, Pak. Sama. Udah pada kenal Dim sama narasumber nih. Kenal dong. Kita kedatangan. Ada yang satu kelas nggak Dim? Sekarang sih nggak ada. Beda kelas semua ya? Kelas Beda 8? kelas. Kelas Oh, sama Vanessa 8 sekelas. enggak. Iya, sama Harisa kelas. Oh, Sama saya emang enggak. oh Dimas berarti waktu kelas 8 nggak ada yang satu kelas ya sama Enggak. teman-teman yang 3 ini ya? Saya kelas sendiri, Pak. Oh kamu ini ya? Kayaknya kamu Ya. di UKS. Iya, Pak. Dimas nih udah 3 hari demam, udah rapid belum Dim? Enggak Udah usah, Pak. rapid dulu Hilang dong. sendiri minum jahe. Asik. Benar pakai jahe. Tapi kalau suka olahraga sih nggak harus khawatir karena kamu masih suka olahraga nggak? Enggak, Pak. Udah nggak? Jarang. Waduh, kacau kan? Iya. Apa yang membuat seorang Dimas tidak lagi berolahraga? Nggak tahu, Pak. Nggak mau, suka tiba-tiba gak mau. Oke, Gini. gini teman-teman ya, buat Felicia, Karisa, dan Vanessa yang baru pertama kali nih ikutan Sapo Tahu. Jadi kita biasanya kalau ngobrol-ngobrol, mic-nya nggak usah di mute-mute ya, biar rame gitu. Jadi apa mic-nya di open aja. Biarin ada suara ayam juga. Supaya kalau lagi ketawa tuh kita bisa dengar gitu kan ekspresinya. Dan lepas aja, ini bukan di kelas ya, karena ini di luar kelas, kalian mau cerita apa aja boleh bebas, karena ini bisa disensor nantinya gitu, jadi nggak usah khawatir. Hari ini kita mau ngomongin soal idola nih Dim. Pertama saya mau tanya dulu Dimas, Dim, idola kamu siapa? Salah satunya. Kok jadi deg-degan ya? Dari Dimas dulu deh. Idola saya, Pak. Bebas, Indonesia mau luar terserah. Saya juga baru mikir ya, saya punya idola enggak ya? Alah, Gila, deg-degan sih. Pak. Idola kan yang pasti yang pertama orang tua lah, Pak. oh orang tua idolanya, oke. Nah gini, Saya ke bapak itu karena dia kan pekerja keras banget. Kalau ke ibu, beliau masaknya jago, saya jadi pengen juga, Pak. wih, jangan-jangan ibumu Renata Muluk bukan? Waduh. Gimana ya? Mirip-mirip lah ya. Renata emang orang mana sih, Pak? Renata Muluk itu kayak, Muluk itu marganya mana ya? Saya juga lupa daerah mana. Nah ini untuk pembukaan nih ya, ngomong soal idola. Saya mau putar satu video. Ini satu video ini cukup bagus menurut saya dari Rolling Stone Magazine, yaitu dua generasi. Mereka ini musisi dari dua generasi, yang satu generasi 90-an, yang satu lagi di generasi milenial sekarang. Ya, namanya sama-sama Billy, dan mereka saling mengagumi dan saling saling ngefans gitu. Saya sebut aja Billie Eilish ya, yang satu lagi Billie Joe Armstrong. Billie Joe Armstrong ini salah satu idola saya juga waktu SMP nih. Dia itu salah satu pemain musik rock. Dan Billie Eilish ini ngefans sama Billie Joe karena musiknya yang keren, kata liriknya yang jujur ya. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata Billie Eilish kan dia punya karya yang luar biasa juga kan, terdengar sampai mana-mana. Billie Joe kebalikannya malah ngefans sama dia. Dipertemukanlah dalam satu frame. Kita coba lihat sekilas videonya ya. Ini menarik. Bukan Billy Saputra, Pak. Bukan. Billy Saputra mah beda nih ya. Muncul nggak sih share screen saya? Iya, ada. Muncul ya. Ini menarik. Mereka nama depannya sama-sama Billy dan saling mengagumi. Mereka syuting dalam satu frame. Billie Eilish and Billie Joe Armstrong are big fans of each other. Kita coba nonton sekilas semenit aja. Can you believe that he's right there? I can't believe she's right there. Yes, you can. Suaranya muncul? Keren ya. Nah, gimana mereka mengekspresikan ketika mereka dalam satu
satu kursi malah ya, saling bertatapan. Saya nggak percaya bisa sebangku sama dia gitu ya. Ini mobilnya Billy Joe nih, keren nih. Whenever I hear that somebody is like, "Oh, she's your biggest fan," I'm your biggest fan. I'm like, sure. You don't think that when that person they actually mean it, because there's so many people, and that's great. But honestly, if I'm being real, having seen the people that are my Ya segitu aja lah, kira-kiranya begitu videonya ya. Jadi Agak gimana? nanggung ya. Nanti kalian bisa nonton sendiri lah di YouTube. Jadi disitulah menariknya. Ketika kita mengidolakan seseorang tidak menutup kemungkinan kita bisa ketemu dia, kita bisa kerja bareng dia, begitu. Kita bisa bersosialisasi bersama dia dan itu akan menjadi menarik sekali. Karena saya pun sudah pernah mengalami itu ya. Saya mengidolakan seseorang dan bisa kerja bareng sama dia itu rasanya menyenangkan. Menyenangkan banget. Menyenangkan sekali. Siapa tuh, Pak? Salah satunya Judika, penyanyi, tahu? Ya, Keren. Kita pernah terlibat dalam satu proyek. Saya waktu itu di Jakarta ngiringin dia main gitar ya, main gitar ngiringin Judika. Itu rasanya senang sekali ya. Cuma kita hanya bisa ngobrol waktu di studio aja, waktu kita latihan. Kalau waktu panggung itu, aduh ramai banget wartawan, fansnya banyak sih saya, jadi nggak bisa banyak ngobrol lagi di situ. Chaos ya, Pak. Tapi keren sih. Asik Iya. banget. Nah ini ke mereka nih Dim, coba. Ini kita ada 3 narasumber, kita coba profilnya dulu Dim. Dari yang pertama, Karissa dulu deh, Dim. Karissa. Kita lihat. Namanya adalah siapa? Karissa VP, Vice President. Nickname. Enggak gitu, Pak. Nickname-nya ada nickname Karissa. Hobinya Ya. traveling, bernyanyi, fotografi. Traveling. Kemana travelingnya? Traveling. Kemanapun hatimu senang. Oh, Karissa. pantas. Kemana Itu aja sih, sama Bu? idolanya. Tapi Sama klarifikasi idolanya. dulu. Idolanya siapa? Dora the Explorer tuh, Pak. Berhubungan, Pak, traveling sama Dora tuh, Pak. Nggak gitu. Kita klarifikasi dulu. Karissa, hobi kamu bener nggak sih? Oh iya, betul. Jangan diulang yang kemarin, Pak. Karissa ini menurut saya orangnya introvert. Dia jarang posting, ya misterius, di kelas jarang ngomong, jadi saya nggak susah explore Karissa ini sebetulnya hobinya apa. Nickname dulu deh. Nickname kamu benar Karissa atau ada panggilan lain Karissa? Sebenarnya Karissa aja sih. Di rumah? Sama sih. Sama ya Karissa ya. Oke, kalau Karissa Rende, itu gitu. nickname-nya saya 100 lah, oke. Sekarang hobinya. Hobinya di situ ditulis apa, Dip? Traveling, bernyanyi, dan fotografi. Traveling, bernyanyi, dan fotografi. Karena itu yang saya pernah lihat ya. Pernah lihat Karissa nyanyi, pernah lihat Karissa traveling di Instagram. Sama apalagi satu lagi. Oh, karena dia motret apa patung Singapura. Oh ya udah berarti fotografi. Begitu. Gimana? Coba Karissa, hobi kamu sebenarnya apa sih? Saya demen baca. Oh, hobinya baca. Kemarin ada tuh kan podcast buku kan ya? Baca apa, novel atau biografi? Sebagian besar sih novel, tapi selama bukan berat-berat kayak Kamus dan Filsafat sih saya baca semua ya, Pak. Wih, asik. Sekarang lagi baca apa? Saya sekarang lagi nggak punya bacaan. Kan ada Pandemi digital, membuat tidak bisa ke toko buku, Pak. kan ada digital library. Digital itu gak se-satisfying baca buku beneran sih, Pak. Gak ada Setuju sih. gimana ya, gak ada rasa gitu. Setuju. Dan mata lebih capek ya kalau kita baca yang Iya. digital ya, Iya. lebih. Kalau Belum kita termasuk kalau digital tuh kan pakai HP, Pak. Kalau satu ngegoler pakai HP di atas terus nanti HP-nya jatuh kena muka, Pak. saya pernah ngalamin sih, kalau saya sambil nonton, biasanya udah malam ketiduran, kan ngantuk, HP ke muka tuh, sakit lumayan. Apalagi pakai tablet ya, lumayan berat. Apa, aduh, udah doer langsung. Dim, kamu buku apa terakhir kamu baca, Dim? Buku terakhir saya baca apa ya? Ini, Pak. Sejarah Habibie kalau nggak salah, saya lupa. Asik Wow. Habibie ya. Buku Habibie cukup banyak sih serinya ya yang nulisin. Banyak, Pak. Saya juga bingung milihnya waktu itu.
Terus saya Oke. pilihin aja yang paling tipis, Pak. Biar gampang ya. Tipis ya. Oke, berarti hobinya membaca ya ternyata Karisa nih. Dan memang biasanya orang kalau suka baca tuh wawasannya luas ya. Hanya dengan aduh asik. Berarti harusnya kemarin saya undang nih Karisa nih soal buku. Oke, yang berikutnya tadi habis hobi apa? Idolanya benar nggak sih Quotes tadi? dulu, Pak, quotes dulu. Oh, quotes-nya ya, quotes-nya Iya. menarik nih Karisa. Quotes-nya apa? It's not about ideas, it's about making ideas happen. Edan. Sadis. Sedap. Sadis. Sadis. Kamu dapat kata-kata itu dari mana Karisa? Itu kata-kata yang ada di mana sih? Kok saya jadi lupa? Walt Disney. Sepertinya iya. Saya suka beda-beda quotes gitu, Pak. Jadi saya suka lupa itu dapat dari mana. Bisa jadi orang terkenal, bisa jadi unknown. Kenapa kamu pilih itu Karisa? Karena terkadang berhayal doang nggak cukup sih, Pak. Wis, ngeri ya. Betul. Sama ada ceritanya apa kalau kita aduh lupa saya juga, nggak jadi deh, lupa. Tapi bener ya, kalau semua orang, menurut saya gini, semua orang itu punya ide cemerlang. Setiap orang punya ide. Tapi make it happen itu yang susah kan? Kadang susah, tapi kebanyakan nggak mau sih, Pak. Oh, karena nggak mau ya, kalau menurut Karisa ya. Sekarang ide kamu yang pengen kamu wujudin apa sih? Ide ya. Saya kalau misalnya punya ide kayak buat acara gitu, suka pengen diwujudin, tapi kadang-kadang ada masalah di lubang-lubang kayak budget gitu-gitu sih, Pak. Budgeting. Kalau misalkan saya ajakin bikin film, mau bikin skripnya? Mau. Asik. Asik, Nah. dapat satu. Si Bapak. Dapat satu. Saya pengen banget bikin film ya. SMA dulu pernah bikin film, cuma ya pasti beda lah aura. Saya lagi mengumpulkan Avengers-nya nih, berarti penulisnya udah ada, penulis naskah sudah ada nih. Penulis idenya sudah ada. Oke. Avenger-nya sudah. Iya. Host-nya udah ada kan Dimas. Penulis narator Dimas. Ya, siap, Pak. Kerja angkat saya. Penulis naskah dan ide cerita Karisa. Boleh. Setelah itu tadi hobi udah Dim, quote udah. Sekarang idola ya Dim ya? Ya. Tadi idolanya siapa? Pertama, Bu Vika. Yang kedua, Nadine Chandrawinata. Karena traveler. Iya, betul. Ketiga. Dora the Explorer. Kekeh banget. Ada yang benar nggak sih dari tiga itu Karisa? Mungkin kalau yang Bu Vika benar, sisanya kurang. Pak, gagal, Pak. Karisa kenapa ngefans sama Bu Vika? Saya suka orang-orang yang bisa mengajarkan apa yang ada di pikirannya. Terkadang orang itu suka mikir, tapi kayak dia nggak bisa membagi apa pikirannya pada orang lain. Apalagi orang-orang pintar kayak Bu Vika itu, kadang-kadang orang pintar itu nggak bisa membagi pikirannya pada orang lain. Kalau Bu Vika itu bisa membagi dunia dia sama murid-muridnya. Jadi kita ngerti gitu, Pak. Oh, oke. Ya, memang betul ya. Kadang-kadang ada orang yang punya bakat luar biasa, tapi dia nggak bisa mentransferkan apa yang ada di kepalanya itu ke orang-orang lain, dan Bu Vika punya itu ya, menurutmu? Oke. Apa sih yang paling berkesan dari Bu Vika buat Karisa? Dari dulu saya punya guru mat, kayaknya orangnya semua baik, tapi kayaknya mereka ngajarinnya gitu-gitu aja. Mereka bilang kalau misalnya caranya itu A, harus A. Saya nggak mau tahu pokoknya caranya A, walaupun cara saya berbeda tapi jawaban saya benar, itu dianggapnya salah. Kata Bu Vika, nggak masalah mau caranya yang mana juga, yang penting jawabannya benar dan cara kamu masuk akal, silakan saja. Dia tidak peduli apa caramu gitu kan. Iya benar. Ya. Yang penting goalnya dapat gitu ya. Aku bisa, Pak, ngomong pakai nada Bu Vika tuh, Pak.
Gimana gimana coba. Ibu gak peduli kalian pakai cara apa aja, yang penting bener. Kurang tinggi, Dim. Kurang tinggi suaranya. Gak bisa. Tolong. Pita suaraku ntar menangis. Oke. Sekarang kita Pasti begitu kan tekanannya. Sekarang kita ke Vanessa, Dim. Semoga bener ya, Pak. Iya. Namanya Vanessa Duli Marta. Betul? Iya, betul. Betul. Nickname-nya Vanessa. Betul? Betul. Betul, Pak. Udah Tapi 2 bentar bener dulu, nih, bentar Pak. dulu. Di antara pertemanan ada yang manggil lain nggak selain Vanessa? Oh iya. Ada. Panggilannya apa? Ada yang manggilnya Pan atau enggak ada juga yang manggilnya Nes gitu. Beda-beda sih. Antara Paling potongan Van atau... dari nama itu, Pak ya. Oke, kalau di rumah ada panggilan saya nggak di rumah? Ada sih, tapi malu-maluin. Nggak apa-apa. Apa panggilannya? Pengen tahu dong. Pan. Apa? Pan agak aneh gitu lah. Aneh sih. Gak aneh, itu kan Van. potongan dari nama sama Iya, diulang gitu. Oh, Kayak, Van. iya. Van. Kiki Vanessa. Pak. Van, udah makan belum? Pak. Tahu. Iya. Nggak gitu juga, Pak. Sudah, Van udah ngantuk. Bobo dong di kamar gitu kan biasanya kalau orang tua kan. Van, apalagi Dim tadi, Dim? Udah, terus sekarang hobi, Pak. Hobinya apa? Hobinya traveling, main bola dan kuliner. Main bola. Enggak. Main bola, main biola. Kok bola sih? Maaf, tadi kelepasan. Berarti apa tadi? Traveling, main biola dan kuliner. Ada yang bener nggak, Vanes? Ada, main biola. Main biola. Tapi yang benar-benar jadi hobi kamu apa? Sebenarnya sih banyak sih. Salah satunya yang paling kamu suka, yang belakangan ini. Kalau yang paling sering dilakukan tuh rebahan. Astaga, itu mah bukan hobi, itu mah kebutuhan biologis. Tapi kalau di masa sekarang tuh ya Pak, kata kalau rebahan tuh sangat Bahkan jadi pahlawan ya sekarang ya. Iya. Iya. Para siswa adalah pahlawan kaum rebahan. Pelajaran juga ada yang rebahan. Jujur coba kalian kalau lagi pelajaran ada nggak yang rebahan? Ada. Kalau yang lagi nggak on cam sih. Pelajaran musik pasti banyak yang rebahan, saya yakin. Kadang rebahan, kadang enggak. Kadang duduk juga soalnya susah gitu melihat. Kalau saya ngebayangin pelajaran musik ini pasti ada yang lagi makan, ada yang sambil minum, ada yang sambil chatting sama orang lain. Soalnya saya bayanginnya gitu sih. Kenapa? Itu kan online ya Pak ya. Gitu, kalau Pak. misalnya langsung Pak nggak gitu Pak, rame Pak. Bapak aja mungkin tidak bisa menghentikan ya Pak. Itu yang saya takutkan, nanti suara drum kayak kemana, suara ini kemana, gitu. Oke, berarti hobinya selain rebahan deh, ya ada yang lain. Ya kalau nggak gitu ya paling gambar gitu. Tapi gambarnya aneh-aneh juga, nggak jelas. Oh, ngegambar. Berarti nanti saya coba kontak Pak Dedi, pengen lihat gambarnya Vanessa. Asik, Bapak punya intelnya banyak ya. Oh iya dong. Banyak sumber. Ngomong-ngomong, ini beberapa sih saya lihat gambarnya keren-keren banget. Yang saya lihat Kirsten tuh gambarnya keren, Kirsten. Itu mah bukan gambar lagi Pak, itu mah udah lukisan lagi levelnya Pak. Terus ternyata Rachel Cedia juga gambarnya keren. Siapa lagi yang saya lihat tadi ya? Darren nggak tahu yang punya. Gambar saya Pak. Oh, Darren. Gambar saya. Nanti Valen saya harus lihat juga. Nggak tahu yang di Mas Dim, kamu gambar apa? Nggak usah Pak, jangan Pak. Dilihat sendiri aja Pak, nggak usah dipublikasikan ya. Kalau Dimas jagonya menggambarkan perasaan, ya. Saya boleh live. Tapi semua orang itu bisa gambar sebenarnya. Cuma ada yang bagus, ada yang enggak, Pak. Iya, benar. Ya memang begitu, pasti ada yang bagus, ada yang enggak. Tapi kalau menurut saya, orang-orang yang pintar gambar itu kebanyakan memang dia punya kelebihan di motorik halus ya. Jadi dia betul-betul ini. Kalau kayak saya ini tipe yang motorik halusnya jelek sekali. Jadi kalau untuk ngegambar itu biasanya jangankan gambar, nulis aja jelek. Yuk Pak, tos dulu yuk. Gambar titik-titik aja. Yang orang gambar titik bulat, saya peang.
Jadi kalau waktu sekolah guru bingung ini titik apa koma, ya kan? Kenapa ya? Iya, iya. Apalagi Dim, selain hobi tadi hobinya udah melukis ya. Lanjutnya nih, quotes-nya Pak. Quotes-nya apa tuh? Ini kayaknya keren nih Vanessa nih. We live in a fantasy world, a world of illusion, Pak. Waduh, ini berarti Taman Impian Jaya Ancol nih. Itu Pak. Ini Jumpan quotes-nya aja maksud Pak. Vanessa ini maksudnya apa, Vanes? Gak tahu Pak, itu saya tiba-tiba dapat aja kayak gitu, terus pengen nulis kayak gitu, tapi sebenarnya itu udah lama banget Pak. Tapi menurut Vanessa kehidupan itu seperti apa sih? Nggak tahu ya Pak, itu kata saya kedengarannya kayak keren aja gitu, jadi saya tulis di situ di Instagram. Tapi kamu nyaman dengan kehidupanmu ya? Iya nyaman Pak, lumayan. Nyaman ya. Apakah kehidupan kamu yang sekarang adalah kehidupan yang pernah kamu impikan? Iya. Oh iya. Tapi kalau ke depan nih ya, suatu saat kamu ketemu lampu aja bisa digosok gitu kan, kamu nanti jinnya keluar, dia kasih satu permintaan yang akan dikabulkan. Vanessa ingin jadi seperti apa, Vanessa? Dia tanya, kamu mau jadi seperti apa? Apa ya, soalnya di kehidupan sekarang aja kayak udah bersyukur gitu, kayak udah hidup gitu kan, udah bagus. Wah, berarti nggak kepake ya lampu ajaib ya sama Vanessa ya. Ini inspiratif sekali. Paling request Pak, simpen buat nantilah kapan-kapan. Nggak bisa, dia harus hari itu juga. Kalau Vanessa mah langsung nolak, saya mah nggak punya permintaan apa-apa, saya mau udah bersyukur dengan yang ada. Waduh, itu langsung jinnya berarti Vanessa ini tipikal yang ini ya, apa, enough is enough gitu. Orangnya nggak mau muluk-muluk ya. Benar begitu Vanessa? Pak. Iya benar. Nggak mau muluk-muluk ya, pokoknya syukuri aja apa yang ada. Seperti Hidup ada lagu adalah itu. anugerah. Lagunya. Hidup ini. Kalau apalagi apa, Pak, lakukan ada yang terbaik. Pokoknya kalau Vanessa tuh, kalau Vanessa lagunya gitu, yang the Massive kan. Syukuri apa adanya. Kalau Dimas beda dia liriknya. Kalau Dimas beda ininya. Soalnya dia kan ini apa udah puber ya, udah mau dewasa. Syukuri apa yang ada. Cukuri bukan syukuri ya. Pakai C. Ya Pak. Iya Pak. Itu kan jenggot kumis sudah pada numbuh kan kalau. Iya Pak. Dimas. Ya Pak, ganggu ini Pak. Bikin geli-geli. Jadi harus dicukuri. Apalagi Dim selain quotes? Yang terakhir idola Pak. Idolanya siapa nih? Bu Vika, Chef Renata, dan Chef Juna. Enggak Pak. Oh bukan ya? Bukan Chef Juna sama Chef Renata, tapi kalau mereka benar. Itu karena saya lihat kan hobinya sepertinya ada unsur kuliner ya. Vanessa bener nggak sih hobinya kuliner? Enggak Pak, saya cuma suka makanan yang enak gitu, cuma suka kayak ngeliat tuh kayak bikin ngiler gitu, jadi pengen gitu, jadi. Iya, Kabita. Tapi Kabita. Berarti hobi kamu bukan jalan-jalan untuk cari kuliner gitu? Bukan, tapi cari pemandangannya. Tapi kalau diajak mau. Ya, saya juga mau ajak kapan-kapan. Bapak atuh jangan ditanya, pasti mau. Makanan favorit apa sih Pak? Banyak Pak, banyak. Salah satunya yang terakhir yang pengen kamu makan sekarang? Nggak tahu sih Pak, sekarang saya lagi sariawan, jadi kalau makan yang goreng-goreng itu kayak sakit gitu loh Pak. Kan ada jus jeruk mungkin? Adem sari Pak. Nggak ngaruh adem sari. Iya Pak, malah bikin sakit. Nggak ngaruh. Yang ngaruh tuh kalau lagi sariawan itu ini madu. Albotil tapi udah dilarang. Banget sih itu, perih banget sih itu. Tapi albotil udah dilarang kan ya? Kenapa? Kalau nggak salah sih waktu itu dilarang karena bukan obat kumur gitu. Nah kalau kalau saya sih biasanya kalau sariawan ini apa sih madu. Iya. Saya juga. Cuma jarang sih sariawan. Sariawan itu biasanya orang yang minumnya kurang kadang-kadang. Kayaknya sih gitu. Kamu jarang minum, Vanes? Iya, kayak males aja gitu ambil buat minum gitu. Sayang itu tuh apa? Orang kalau nggak makan mah nggak apa-apa. Tapi kalau orang nggak minum bahaya loh, Vanes. Iya Pak,
harus diperbanyak minuman. Kalau bisa tolong dikirim Dim itu 1 galon gitu buat Vanes sambil Siap, Pak. ya kan kalau misalkan memang jauh kamu minta aja orang tua suruh pasang dispenser di 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 kamar, kamar, heeh. di kamar. Jadi kan nggak repot kan, gitu. Sekarang ada Le Minerale yang 15 liter, bisa diangkut kemana-mana gampang. Kok jadi Jadi promosi? promosi kan. Harapan Dim, harapan suatu saat siapa tahu kita Di ngoceh-ngoceh begini, endorse. ada endorse-nya kan siapa tahu, harapan. Tahu kan? Sapo tahu presenter Amin. Bray. Iya, Le Le Minerale. Minerale. Buat Vanessa, kita kirim langsung 1 truk. Langsung. Ya, taruh di kamarnya biar minumnya Tanpa banyak. basa-basi. Kebetulan ada rezeki nih, silahkan. Udah habis Dim bahannya Vanes. Udah, Pak, cukup. Sekarang Sebut kita cita-citaan sekarang. sekarang ke Valen ya. Mm-mm. Oke, namanya dulu ya, Pak ya. Bentar, saya mau tanya dulu. Oh, Kenapa sok. kenapa Jawab, Pak. fotonya ini foto siapa Valen? Billie Eilish ya? Ya, Billie Eilish. Kenapa Billie Eilish? Saya ngefans sih. Cuman nggak banget. Nggak, ya. Nggak ngefans banget. Apa yang menarik dari Billie Eilish? Gak tahu pas saya tuh waktu itu kenal tuh dari Nesi itu loh yang ngebahas konten-konten horor gitu tau kan? Yang suka konspirasi-konspirasi. Ya, Ya si Nesi itu. Mm-mm. Terus ada Billie Eilish, ini siapa gitu kan? Saya belum pernah lihat. Kok kayaknya beda dari yang lain gitu. Terus Mm-mm. mulai dalami ya udah akhirnya suka gitu. Berarti suka karakternya atau suka musiknya? Kayaknya karakternya sih orangnya. Mm-mm. Karena ini agak unik juga Billie Eilish ya. Dia waktu saya lihat proses rekaman dia awal-awal tuh rekamannya di kamar. Kalau orang lain kan banyak rekaman itu di studio, dia rekaman di kamar. Makanya dia nggak bisa, kenapa dia muncul ide lagunya itu nggak pakai power nyanyinya, padahal mah dia bisa nyanyi pakai power, karena dia rekaman di kamar. Jadi makanya sampai sekarang suaranya kan kalau banyak kan dia di powernya rendah gitu, nyanyi lagu-lagu Billie Eilish. Karena memang asal usulnya dia rekaman di kamar di rumahnya, biar nggak ngeganggu orang maksudnya gitu. Tapi keren ya, kreatif banget ya. Bisa sampai jadi mode. Sekarang saya lihat orang kemana-mana berani pakai baju tidur jalan-jalan gara-gara Billie Eilish kayaknya ya. jadi, Pak. Felis nanti hati-hati, jangan nanti kalau udah tatap muka sekolah jangan pakai baju tidur ya. Enggak. Oke, lanjut Nim. Oke, jadi kita sama yang tadi ya, yang biodata. Namanya Felicia Valenciana, betul? Betul. Nickname Felicia atau Valen nih? Yang mana yang bener? Yang bener yang mana nih? Valen, yang B. Yang B. Valen. Yang B. Kamu pernah nanya nggak sih ke orang tua arti namamu itu apa? Kalau nggak salah pernah, cuman saya lupa. Oh lupa. Tapi kalau kamu merasa arti namamu ini apa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu juga ya. Valen ini mungkin Valentine. Kamu mungkin lahir di bulan Februari ya? Agustus, Pak. Oh Agustus, Jauh. salah. Nggak 17 lagi. Tuh bisa aja dia anaknya Valentino Rossi, Pak. Bapak kamu namanya Rossi. Sorry. Enggak lah. Bercanda. Sorry. Iya. Aduh, Pak. Emang Dimas ini kadang-kadang suka nyeleneh pikirannya. Kalau istilah gaulnya kaum kiri. Mikirnya jauh gitu ya. Yang lain Dim. Valen berarti panggilannya. Ya. Hobinya sekarang main piano, traveling dan off-road. Lihat dari IG pasti ya. Bapak ini menilai orang dengan pengamatan. Soalnya itu ada foto Valen gitu ya, Pak. Foto di atas mobil Jeep kan, di atas itu Land Cruiser. Oh ini doyan off-road nih kayaknya. Bener nggak sih Valen? Enggak sih, enggak doyan sih. Bukan hobi gitu maksudnya, waktu itu cuma nyoba aja. Di mana itu? Di Merapi ya? Ya, Merapi. Yang nyetir Waktu kenaikan kelas dari kelas 7 ke kelas 1. Oh. Itu memang disuruh yang motret ke atas kap atau kamu yang ini yang
Inisiatif naik ke atas kapal. Disuruh. Oh, memang disuruh ya. Oke, di Merapi ya. Untung kamu nggak ketinggalan waktu itu di Merapi. Enggak gitu, Pak. Waktu itu lagi mendung, Pak, jadi Merapinya nggak kelihatan. Oh, Merapinya nggak kelihatan. Oke. Tadi hobi off-road berarti udah gagal ya. Berarti hobimu sebetulnya apa, Valen? Main piano sih. Main piano ya. Ini memang saya lihat Valen ini main piano, jarinya itu ya, penjariannya itu udah halus banget. Kapan sih pertama kali belajar piano, Valen? Pertama kali tahun 2014-2015 lah. Terus nggak main lagi 2 tahun. Terus baru 2018 main lagi. Kenapa nggak main selama 2 tahun itu? Oh, saya bosen, Pak, alasannya. Jenuh. Oh, jenuh. Jenuh karena lagu yang dilatih itu aja? Atau jenuh dengan apa? Ya kayak nggak menarik aja gitu sih. Bosan ya. Baru kamu comeback, tiba-tiba jadi edik ya. Sekarang lagi ngulik lagu apa, Pak? Jadi master ya, Pak. Saya sih sekarang lagi belajar lagu-lagu klasik sih. Lagu-lagu klasik ya. Karya siapa yang terakhir kamu ulik? Yang saya bisa sih yang Chopin itu, yang Nocturne OP nomor 9 nomor 2. Dibacanya Chopin bukan sih? Oh, nggak tahu. Maaf Pak kalau salah. Jadi kalau musik klasik ini memang ada eranya ya, ada era namanya klasik itu, kategori klasik yang saya tahu nih, tokoh yang terkenalnya Wolfgang Amadeus Mozart. Nah, saya lupa Chopin ini masuk di era mana? Ada Renaissance, soalnya ada Renaissance sama aduh lupa nih, zaman-zaman ada barok kan. Kalau barok itu zamannya Johann Sebastian Bach. Kalau nggak salah sih Renaissance si Chopin ini. Dia gimana ya? Nggak tahu. Kalau Valen tahu nggak sih itu si Chopin itu ada di era mana? Kurang tahu sih Pak. Jadi ada satu era yang saya nggak tahu Renaissance, nggak tahu apa. Mereka itu lebih emosional memainkan musiknya, sampai-sampai ada karya yang menggambarkan bagaimana, kalian tahu Rasul Paulus kan? Rasul Paulus itu kan kisahnya dipenggal kalau nggak salah ya. Nggak tahu. Di akhir hayatnya dia dipenggal. Nggak tahu. Benar nggak sih? Lupa. Nah, Paulus ini kalau saya nggak salah nih, Rasul Paulus ini di akhir hayatnya dia dipenggal, dan musik itu menggambarkan bagaimana ketika Rasul Paulus itu dipenggal, katanya waktu itu kepalanya tuh jatuh dan ngegeduk 3 kali ke bawah gitu. Nah itu yang keren sih kata saya waktu itu. Dan itu yang jelas sebelum era klasik tuh, sebelum eranya Amadeus Mozart begitu. Nanti kita harus dalamin lagi nih. Kenapa? Banget. Romantik, terharu, Pak. romantik ada istilahnya romantik. Nah itu yang lebih emosional. Kalau nggak salah Chopin itu ada di romantik. Kalau nggak salah, Pak Leo itu yang jago soal klasik tuh. Lanjut tim. Sekarang masuk ke quotes-nya, Pak. Bentar. Saya kejauhan bacanya nggak kelihatan, Pak. No need to be so jealous, I was born for this. Wah, ngeri ya. Itu quotes ini dari saya sih. Ini artinya kalau saya nggak salah mengartikan tidak perlu cemburu. Kamu terlahir seperti ini, begitu? Iya. Untuk Pak, for itu untuk Pak. Oh, kamu memang terlahir untuk menjadi seperti ini, maksudnya gitu? Iya, kayak terbiasa gitu kali. Kamu percaya takdir? Jadi itu quotes siapa itu? Quotes hero Mobile Legend, Pak. Kamu pro player ya, Valen ya? Cuma bisa beberapa hero. Sering bertanding dengan Dimas game? Ya, mana ada saya main game HP, Pak. HP saya terlalu potato untuk main, Pak. Coba buat tugas aja ya, Dim. Buat tugas apa lagi? Adik saya juga perempuan. Waktu itu sempat datang ke saya, Bang Kiki, dia manggilnya abang, Bang Kiki, bagi skin dong. Saya bingung, skin apaan sih? Mobile Legend. Apa Mobile Legend? Loh, nggak tahu Mobile Legend apa? Enggak. Itu game sebenarnya. Tuh,
nanya ke saya matu gamesnya soliter ya. Baru saya paham kayak gitu-gitu. Candy Crush. Candy Crush tahu tapi nggak main. Zuma, Pak. Angry Bird, Pak. Angry Bird. Nah, Zuma saya main Zuma. Angry Birds main. Nah, yang gitu-gitulah ya. Game yang modern lah kalau saya senangnya kan. Modern. Jadi kamu ini Valen merasa bahwa kamu bukan pencemburu. Nah, justru itu, Pak. Kayaknya terbalik. Terbalik ya. Kamu orangnya cemburuan. Heeh. Udah punya Ya. pacar? Nggak Nggak punya. punya. 14 Tapi- tahun belum. Tapi kamu mengagumi seseorang. Iya, Dan kamu sering cemburu kepada seseorang itu. iya. Waduh. Siapa orangnya? Aduh, saya takut. Kayaknya Inisial Vanessa deh. tahu. Inisial dah. Vanes, Ya, ya. inisialnya Iya, siapa? Ibu apa ibu? Aduh, Pak, tolong ya. Ini Inisial kayaknya dia. disensor aja nanti. Oke. Jadi kamu lagi udah masa kena dengar lo mesti sih Bisa. bisa kenapa? Ya, nggak tahu. Saya mungkin terlalu posesif gitu. Memang apa itu love the what give mitra. Ya, ini saya punya permainan nih buat kalian ya. Buat kalian bertiga. Dim, kamu punya permainan nggak, Dim? Kalau kamu punya, kamu duluan. Jangan hangman ya, Pak. Enggak, Yang Hang Mus. ada permainan. Dim, kamu duluan bisa? Apa, Pak? Ada nggak permainan? Nggak ada, Pak. Bapak aja. Oke, kalau nggak ada, saya kasih permainan ya. Jadi, ini ada 2 gambar nih buat Feli, buat Valen, buat Karissa sama Vanessa. Nanti mungkin dimulai dari Valen dulu, ya. Ada 2 gambar, kamu harus pilih salah satunya ya. Mau suka atau enggak harus pilih salah satunya. Udah siap? Bisa dimengerti? Bisa. Siap. Siap ya. Siap menerima segala kenyataan. Oke. Bapak kayak Filosofi sekali. Ya, karena saya kan suka filosofi kopi. Iya, Harus Bapak. pakai efek dramatis ya. Iya, Bapak. Jangan screen one dong. Ini ada screen-nya. Tuh, lihat tuh. Ada fotonya ya. Ya. Ini Valen lagi naik mobil Jeep tuh. Itu kamu di atas kap gitu nggak pesan apa, Valen? Mesin mobil kan panas itu. Nggak tahu, Pak. Kayaknya enggak. Nah, ini Vanessa nih. Wih. Makanya saya bilang hobi kuliner kayaknya hobi masak nih. Lagi di mana nih, Valen? Apa? Lagi di mana ini? Lagi di rumah, Pak. Rumah kamu kayak gini? Enggak, itu maksudnya itu lagi foto. di restoran. Oh, lagi di restoran. Itu yang di sebelah siapa? Yang di sebelah. Ya, Itu cici sepupu saya. Oh, sepupu. Kelas berapa sekarang? Oh, kelas 12. Oh, kelas 12, Dim. Jauh. Kenapa jadi saya, Pak? Bapak. Ini foto Karissa nih, lihat tuh. Ini di candi apa nih? tolong itu idolanya diganti itu yang terakhir itu. Dora the Explorer. Setelannya Dora banget kan? Dim? Iya lah, Allah. Oh, idola tolong diganti. Ini sampai ada yang ini Setelannya loh. Dora banget gimana, Pak? Saya lihat di Instagram sampai ada yang komen, wah rumah kamu gede banget. Ini rumahmu, Karissa? Pak, bukan, Pak. Saya nggak mau, Pak. Itu kalau nanti tiap hari rasanya kayak Kung Fu Panda, nggak nyampe-nyampe, Pak. Nggak nyampe. Tapi Kung Fu Panda sering naik gitu nggak kurus-kurus dia ya? Iya, Pak, gimana Iya. ya? Maunya juga film, Pak. Kadang anak saya suruh saya joget-joget. Biar apa? Biar mirip ini katanya Kung Fu Panda. Everybody in the trouble fight. Ini di mana sih, Karissa? Itu di Disney Sea kayaknya. Jepang. Iya. Wow, keren. Ada 2 orang berarti yang saya tahu yang pernah ke Disney. Si Lucia, Lourdes sama Karissa. Kamu bisa bahasa Jepang, Karissa? Gara-gara yang kemarin pertukaran pelajaran itu yang SMA itu
kebetulan kelas dapat yang bahasa Jepang, jadi ngertilah sedikit. Sama Saya Bu bisa Yohan ya. ngerti banyak. Siapa yang bisa bahasa Jepang? Valen? Saya bisa. Coba dong ngomong bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Bentar. Memang Iya, Nggak, benar juga. Dimas ini jenius loh. Saya bisa Pak ngomong bahasa Jepang mah gampang. Bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Jenius sekali memang Dimas ini. Pak. Karisa, Lebih dari waktu Einstein saya ini Pak. IQ-nya lebih. iya itu bukan bohlam lampu sebetulnya yang nemuin kamu kan, bukan Di bawah masa kasur dia Pak, dia ketinggalan. Begitu. Dimas itu bisa menemukan lampu pijar yang termurah di kota Bandung. Dari mana? Karisa, ini waktu Ya, di Jepang komunikasi dengan orang sana pakai bahasa apa? Kan orang Jepang katanya nggak bisa bahasa Inggris. ya kita nyobain pakai bahasa Inggris. Apa yang ngerti kalau enggak pakai bahasa purba, Pak. Maksudnya Oh, bahasa Turki ya. maksudnya nunjuk-nunjuk kayak di restoran gitu. Mau yang mana? Oh, yang ini. Nunjuk aja. Nunjuk udah gitu. Pakai jari 2 gitu loh, Pak. Seru banget ini. Berapa lama di Jepang? Lupa. Pakai Lupa ya. Google Translate Pak tuh. 2 minggu mungkin. Kalau sekarang sih ada Google Translate. Mungkin di zamannya Karisa ini waktu itu nggak ada Google Translate. Ini kan zaman purba. Oh iya Pak. Masih ada bangunan begitu. begitu. Oke, kita lanjut ya. Pakai batu berarti Pak. Bercanda loh Karisa. Iya, tahu, Pak. Santai aja. Bercanda atuh. Karisa makan orangnya nggak baperan kan. Enggak sih. Ini ada pertanyaan malu ah. Ya, Bapak. Gimik nih pilih gambar. Nah ini Valen, ayo pilih. Oh ada tuh. Salah satu. Itu udah kabar Bapak. Saya nggak ngerti, Pak. Cuman saya kayaknya pilih yang kanan. Kenapa pilih yang kanan? Warnanya lebih bagus, Pak. Tapi kamu tahu ini yang kiri siapa? Enggak. Tapi kamu suka lagunya. Pernah play di Spotify. Buset. Tahu? Buset. Ini Bondan Prakoso. Kamu tahu Bondan Prakoso? Oh, yang lagu Ya Sudahlah itu ya? Iya ini orangnya. Berarti belum pernah lihat orangnya. Belum, saya cuma dengerin lagu. Ini Bondan Prakoso. Yang kanan tahu siapa? Yang kanan ini yang ini yang kanan Bondan Pangkostrat. Aduh, ampun. Ya, ini Valen ya. Berarti tetap pilih yang kanan ya. Yang kanan ini memang orangnya rada ini apa? Karismatis ya, karismatis. Yang kanan ini orangnya terlalu tampan, saking tampannya dia malu untuk menunjukkan wajah asli. Saking tampannya pengen ditampar pokoknya kalau yang kanan. Aku nggak ngomong apa-apa, Pak. Kita mau ke yang berikutnya. Ini siapa nih? Vanessa, ayo pilih siapa? Aduh. Idola saya tuh bukan ini Pak, bukan chef. Ya makanya suka nggak suka kamu harus pilih. Bapak yang sangat kiri kayaknya deh. Oh yang kiri. Kenapa yang kiri? Ini saya masih bisa ngurangin nilai PAS nih. Aduh. Kan Pak, kata Bapak awalnya ini bukan masuk sekolah, Pak. Bapak nggak Oh iya ya. Oke. Yang kiri sih. Kenapa yang kiri? Maksa. Itu Jadi soalnya yang kiri tuh kelihatan Vanessa. kayak sedang melakukan sesuatu gitu. Oh karena dia terlihat sibuk ya. Kalau yang di kanan nih sok sibuk. cuman numpang kitchennya doang, Pak, buat foto. Nih karena kita lihat nih ya di sebelah kiri ada telur, ada buah apa sih itu yang oranye yang biasa Halloween? Oh, labu. Terus yang di kanannya itu yang kanan apa ya? Timun suri kali. Nah, kayaknya timun suri. Kayak kira-kira chef ini lagi bikin apa? Es campur. Es campur pakai telur? Mungkin, Pak. campur nggak pakai labu. Kue kali ya? Iya kali kue ini kali kue labu. Kuenya jatuh, Pak, kue labu. Padahal kata ininya apa? Kata chef Renat ini so tahu lu seorang saya lagi mau bikin telur dadar. Pak, teori konspirasinya, Pak, itu cuma hiasan. Oh iya bener ya. Emang bener sih. Ini lagi ngiklan, di bawahnya ada produk. Lanjut ya terakhir berarti nih. Karisa harus pilih ya Karisa ya. Nggak Ya. boleh nggak. Mau harus terima ini. Siap? 3, 2, 1.
Sudah aku duga. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Maaf Dim, no offense. Saya akan sangat gembira jika Anda pilih yang kiri ya. Dengan senang hati saya mah pilih yang kiri aja nggak apa-apa. Oh, ternyata tadi Chef Renata kasih labu itu buat Dimas. Oh iya, bener. Itu ada Ini kepangannya kenapa kan. lagi Dora the Explorer, Pak? Itu Dimas kalau pakai kepangan Edisi Halloween itu yang kayak ada gitu. monsternya. Pakai kepangan. Ayo Karisa pilih, kamu harus pilih. Saya milih Dimas di Explorer. Bawa-bawa labu. Kenapa Dim? Kenapa Dim lagi? Kenapa Kan Karisa? yang edit, Pak. Karena yang sebelah kiri itu cantik, tapi saya nggak mau jadi korban iklan sih, Pak. Oh, karena dia pegang Ini kan Pepsodent. iklan Dora, mau gimana? Iya, yang kanan juga iklan. Bukan, Pak. Kanan itu bukan iklan, itu tuh cover depan. Kalau misalnya mau nonton Dora tuh ada cover di depan tuh kayak menunya itu gambarnya gini. Begini Dia Dim, lagi kalau nge-sponsorin labu itu iklan itu. memang gini Dim, resiko kalau misalkan punya narasumber pinter, dia nggak akan kehabisan kata-kata Dim. Kita akan selalu kalah. Oh, jadi Siapa yang pilih. edit, Pak? Saya pengen tahu, Pak. Jadi pilih Dimas di Explorer. Dimas the Explorer. Dim, kamu pakai ini Dim, pakai di profile picture MS Team Dim. Pasti Bener, keren. Pak. Ini foto kapan sih Dim? SD ya? Mana ada. Sedih. Itu saya waktu tanding basket di Singapura 2018. Wow, tanding basket di Singapura. Pak. Saya nggak nyangka kamu pernah ke luar negeri. Saya juga gak nyangka saya pernah ke luar negeri, Pak. Itu mewakili siapa ke Singapura? Klub, Pak. Saya tidak sejago itu untuk mewakili timnas ya, Pak ya. Oh, klub apa? Raja Wali. Basket. Raja Wali. Kok Bapak tahu? Ya tahu lah. Kan saya tadi udah cerita. Yang tadi. Itu tuh pemain basket. Jangan yang tadi, Pak. Bingung. Kita punya itu banyak. Kita punya pembicaraan rahasia tadi. Ya. Oke. Yang tadi itu pemain basket, dia di Raja Wali juga. Yang tadi tuh siapa, Pak? Yang tadi di chat. Oh. Makanya saya tahu. Nah, kenapa kamu bisa diajak ke Singapura? Gak tahu, Pak. Coba-coba. Di sana kekurangan orang jelek gitu? Tuhan. Kok suka bener sih, Pak? Jangan salah, Pak. Itu saya di sana juara 3 loh. Oh, juara 3 ya? Dari bawah. Waktu itu lawan kamu siapa aja? Orang dari negara mana aja di Singapura? Amerika, Singapura, Filipina. Di Indonesia ada kayak 4 tim gitu. Dari Indonesia teh. Kamu waktu itu sempat menang di sana? Enggak menang sama sekali, Pak. Langsung kalah lawan tim mana? Langsung lawan tuan rumah yang pertama tuh. Oh, tim Singapura. Tim Singapura, namanya Stinger, saya ingat banget. Warna merah-merah tuh, Pak. Badannya gede-gede? Badannya sama, cuman gimana ya? Makanannya beda ya? Kayaknya, Pak. Mungkin dia dapat ini, dog food. Enggak gitu, enggak. Nah, seru juga. Boleh juga kapan-kapan kita ini Singapura. Karisa juga pernah ya ke Singapura ya? Singapura pernah. Udah pernah makan makanan khas Singapura? Makanan Singapura itu, mohon maaf, bukan menyinggung warga Singapura juga, bukan menyinggung siapa-siapa, tapi kalau kata saya kurang berasa, tasteless. Tapi laku loh di Indonesia. Karena di Indonesia itu udah ganti rasanya, Pak. Enggak, tapi laku di mana-mana di pinggiran jalan kan nggak pernah lihat kupat tahu Singapura. Singaparna, Pak. Singaparna. Pak, mana ada Singapura kupat tahu, Pak? Singaparna. Oke, Dim, kamu harus bangga. Karisa memilih kamu, Dim, daripada Nadine Chandrawinata loh itu. Saingan kamu Nadine Chandrawinata, bukan kaleng-kaleng.
Cuma yang saya mau tanya nih, ini kenapa sih matanya harus ngedip sebelah gini kok genit banget sih? Pas banget. Ini kenapa harus genit gini sih? Muka pakai ini bibir sampai digigit gini. Aduh. Ya, itu bibir lagi kering. Terus teh Bapak di pasti moto di depan tiba-tiba. Terus Kamu- Jail aja ngedip sebelah. Lagi gigit-gigit bibir teh. Kamu teh di sini ngerasa ganteng banget ya kayaknya ya. Enggak. Najis banget. Rambutnya ke belakang gitu kan, disisirnya dari depan ke belakang, seret. Itu gak disisir Pak, tolong. Itu bukan ke pinggir, Pak. Ya itu ke pinggir, cuman karena efek apa ini ya? Efek matahari biasanya, kering kan dia langsung ke belakang. Menyatu dengan yang lain. Oke, itu ya. Jadi sudah cukup jelas. Nah, Gimana? Cukup jelas apanya Pak? Ya benar. Idola kalian, idola tadi kalau Valen tetap idolanya nggak mau ganti sama selain Bu Vika. Ada enggak sih? Saya ada idola lagi yang ngelebihin Bu Vika. Oh, siapa itu? Tapi orangnya udah nggak ada, Pak. Siapa? Baik. Oh, Saya Sri Harnais Margas Hidayat. tapi dia sudah melakukan tugasnya dengan baik dong ya di dunia. Iya. Oke. Kalau Karissa, idolamu yang menginspirasi siapa nih? Penulis sih, Pak. Siapa? Louisa May Alcott. Waduh, nggak tahu tuh. Yang Louisa? bikin Little Woman. Yang bikin apa? Little Woman yang jadi film itu, Pak. Tulisannya gini, Louisa gitu? Louisa May Alcott. Louisa May May-nya Alcott. May-nya TMAY. May Paling atas. May Alcott. Pengen tahu juga nih. Nama itu sama. Depannya doang yang saya. Ini udah lama ya berarti ya? 80-an kayaknya, Pak. 80-an. Waduh. Kamu mau punya model rambut seperti Louisa ini? Enggak sih. Tapi keren sih ini kalau kamu berani setelan begini nih. Langsung Kalau jadi Bapak yang kayak gitu Pak. Itu bukan pilihan yang bijak, Pak. Saya stylenya kayak gitu. langsung jadi yang terdepan. Jadi trendsetter, beda sendiri. Oke. Bukan soal trendsetter, Pak. Apa Saya itu kan kalau zaman dulu tuh kayak bajunya tuh panjang-panjang gitu ya, Pak. Zaman saya itu orangnya ceroboh. Jadi kalau misalnya jalan sedikit, wow, jatuh, Pak. Kenapa ceroboh? Nggak bisa pakai baju model kayak gitu ya? Nggak bisa, Pak, karena jalan rata baju pakai celana aja masih jatuh, Pak. Gimana kalau pakai itu? Makanya harus belajar jalan ala keraton. Gitu. Sedap. Nanti saya bisa jalan ala keraton. Itu harus anggun jalannya tuh. Satu garis gitu ya. Jalan tuh satu garis, kaki itu satu garis. Jadi nggak ngelebar kakinya. Kakinya tuh menyempit ya. Satu garis. Gitu. Boleh dong, Pak, ngajarin saya. Nanti bisa saya ajarin, tenang. Melangkah ala keraton. Yang berikutnya, Vanessa. Iya, Pak. Siapa idola yang menginspirasimu? Ada dua sih, Pak. Satunya aja yang paling keren. Bu Vika. Bu Vika ya? Iya. Kenapa? Karena kalau menurut saya itu, Bu Vika itu kayak orangnya unik gitu, Pak. Kayak menarik gitu loh. Menariknya di mana? Menariknya tuh jadi ya sama sih kayak yang Karissa bilang tadi, cuman kalau bagi saya itu kayak meninggalkan suatu kesan gimana gitu. Kesan tersendiri. Kesan tersendiri ya? Iya. Di luar pelajaran pun begitu? Iya, sama. Oke deh. Kalau Dimas, Dim? Ya Pak. Yang kedua. Kalau Dimas karena orang tua kan waktu itu ininya apa? Harus di luar orang tua, Dim, idolanya Dim. Sekarang. Siapa ya? Andakara Prastawa, Pak. Wah, ini nggak tahu, harus browsing lagi nih. Andakara. Jangan-jangan Prastawa Diaksa tuh, Pak. Siapa nih? Pemain basket ya? Iya. Oh, pemain basket. Usianya berapa nih? Berapa ya? Coba cari. Nggak tahu, Pak. Apa
Apa Dia kehebatan udah dia? lebih dari 20 udah menik, udah punya anak dia. Oh, apa kehebatan dia? Dia Bapak tahu Stephen Curry nggak, Pak? Stephen? Curry. Nggak tahu. Nah, dia tuh bisa dibilang 3-pointer terbaik di NBA, Pak. Nah, itu kan di NBA itu. Nah, ini di Indonesia, Pak, dia. Oh, dia 3-pointer ya? Dia mainnya ya gitu, Pak, tembak sana sini masuk semua. Kalau di NBA mirip si Stephen Curry itu ya? Skill nembaknya sih ya, tapi kalau playing style-nya mah enggak. Oh iya. Oke deh. Makasih buat waktunya buat semuanya ya. Tidak terasa waktu kita sudah 1 jam lebih nih. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, oke? Oke, Pak. Thank you ya semuanya, Karissa, Felicia, Vanes, Thank you, Dimas. Bapak. Ya, makasih, Pak. Dung tarak tak tak. Jangan sampai kau tinggalkan daku.